Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini materi hari ini gabungan dari materi minggu kemarin yang belum sempat saya upload ya, baik itu materinya maupun video penjelasannya. Nah, materi minggu kemarin itu mengenai jaringan alir. Ya, jaringan alir ini sebenarnya ini adalah jaringan alir ini yang saya tampilkan. Oke. Jaringan alir ini belum ada yang gabung, tetap saya lakukan. Ini jaringan alir ya, jaringan alir ini melanjutkan dari materi permeabilitas dan rembesan ya. Permeabilitas dan rembesan. Nah, jaringan alir ini kombinasi dari beberapa garis aliran dan garis ekuipotensial ya. Jadi kemarin itu mengenai ini baru mau gabung. Misalnya.
Jadi jaringan aliran ini, jadi pembahasan hari ini mengenai jaringan aliran atau flownet ya. Flownet ini garis atau arah air yang dalam pori tanah itu mengalir melalui pori-pori tanah. Nah, biasanya jaringan aliran ini digunakan untuk menganalisa atau dalam perencanaan bangunan air. Nah, di sini tadi seperti saya sebutkan sebelumnya bahwa materi jaringan aliran ini sebenarnya adalah materi minggu sebelumnya. Ya. Nah, jaringan aliran ini merupakan kombinasi dari beberapa garis aliran dan garis ekipotensial. Kalau dilihat dari gambar di sebelah kanan itu ada gambar ya, ada gambar parabola terbuka sama parabola tertutup. Nah, di sini ini ada garis ekipotensial. Garis ekipotensial berarti parabola yang tertutup. Nih. Kemudian ada garis aliran. Garis aliran ini adalah garis yang untuk parabola yang terbuka. Nah, ketika menggambar garis ekipotensial dan garis aliran ini tidak bisa hanya sekedar mencoret seperti ini saja. Jadi gambarnya pun harus menggunakan jangka atau mistar kurva. Nah, garis aliran ini itu suatu garis sepanjang mana butir-butir air akan bergerak dari bagian hulu. Kalau ini di sini ada turap atau dinding penahan tanah. Dinding penahan tanah. Nah, kemudian ini dia menahan air bagian sebelah kiri ya. Ini kiri. Kemudian kanan atau bagian hulu dan bagian hilir. Nah, jadi jaringan aliran ini ya untuk mengetahui berapa besar rembesannya ya atau berapa besar air yang mengalir itu dari hulu ke hilir kan. Nah, garis aliran ini ya suatu garis panjang mana butiran air akan bergerak dari bagian hulu ke bagian hilir melalui media tanah yang tembus air atau permeabel. Nah, ini garis aliran ini yang parabola terbuka. Kemudian ada garis ekipotensial. Garis ekipotensial ini garis yang putus-putus ini yang parabola tertutup ya. Nah, merupakan suatu garis sepanjang mana tinggi potensial berarti tinggi air di semua titik pada garis tersebut mempunyai ketinggian yang sama. Nah, kenapa disebut mempunyai ketinggian yang sama? Kalau misalnya muka air tanah itu di semua, misalnya ini ada wilayah muka air tanah yang sebelah kiri ya dengan yang sebelah kanan itu belum tentu sama. Kalau misalnya yang sebelah kanan misalnya muka air tanahnya hanya 15 meter, di yang sebelah kiri sekitar misalnya 500 meter atau 200 meter, itu belum tentu kedalaman muka air tanahnya sama 15 meter, bisa jadi dia 20 meter atau malah 25 meter. Nah, kenapa seperti itu? Karena kedalaman muka air tanah itu mengikuti lapisan ketebalan lapisan atau zona tak jenuh ya. Kalau di sebelumnya materi permeabilitas dan rembesan itu di awal materi kita membahas mengenai zona. Jadi kalau zona di bawah muka air tanah itu ada zona jenuh, di atas muka air tanah itu ada zona tak jenuh. Jadi otomatis ya
Kedalaman muka air tanah itu mengikuti ketebalan lapisan dari zona tak jenuh. Nah, jadi di sini sebutkan garis ekipotensial itu adalah garis ya yang mempunyai ketinggian titik muka air yang sama. Jadi dia hanya menghubungkan titik-titik yang mempunyai ketinggian muka air yang sama. Jadi kalau misalnya ini berarti untuk 15 ini ya hanya di sekitar daerah ini saja, gitu kan, kurvanya. Nah, ini di poin keempat ini disebutkan jaringan aliran. Jaringan aliran itu berarti terdiri dari dua garis ini. Itu baru disebut jaringan. Itu kurva terbuka sama parabola terbuka sama parabola tertutup. Nah, jaringan aliran dibentuk sedemikian rupa. Nah, sedemikian rupa. Berarti dia dibentuk memang disengaja. Ya, sedemikian rupa sehingga garis ekipotensial ya. Ekipotensial memotong tegak lurus garis aliran. Jadi kalau di sini saya gambarkan, saya buat gambar lebih detail, lebih jelas. Ini. Jadi maksudnya seperti ini. Dia dibuat sedemikian rupa ya. Ini disebutkan sedemikian rupa sehingga garis ekipotensial memotong tegak lurus. Nah, memotong tegak lurus garis aliran. Nah, elemen jaringan aliran dibentuk mendekati bentuk bujur sangkar. Ya, mendekati bentuk bujur sangkar. Jadi tidak harus bujur sangkar sama sekali. Kalau bujur sangkar sama sekali berarti setiap sisinya itu memiliki panjang atau lebar yang sama. Nah, di sini disebutkan dibentuk sedemikian rupa. Ya, dibentuk sedemikian rupa. Jadi garis aliran dan garis ekipotensial itu dibentuk sedemikian rupa sehingga dia tegak lurus. Jadi di sini harus tegak lurus. Nah, jadi belum tentu dia nanti setelah kan ini harus dalam keadaan tegak lurus ya, perpotongannya itu harus tegak lurus. Misalnya ini kalau yang ini dia dilanjutkan ke sini. Nah, kemudian ini ada di bawah sini misal. Ini ketika kalian menggambarnya itu dia digambar trial ya. Trial itu maksudnya coba-coba dulu ya. Kemudian ini digambar biasanya itu lebih dari satu garis aliran atau garis ekipotensial. Nah, ini ya, ini seharusnya saya hapus dulu. Saya bedakan warna ininya. Nah, kalau misalnya garis ekipotensialnya yang warna biru, ini kok jangan mengikuti cara saya menggambar karena saya tidak menggunakan mistar kurva. Ya, nanti kalau kalian menggambarnya itu nanti harus menggunakan mistar kurva. Nah, ini ya. Di sini lihat. Nah, ini harus ketika digambar ya. Perpotongan-perpotongan ini harus tegak lurus. Dibuat sedemikian rupa harus tegak lurus, saling tegak lurus. Jadi bagaimana caranya? Dia harus tegak lurus. Nah, jadi bukan cuma sekedar kalian gambar seperti ini saja, tidak ya. Atau dia harus dibuat sedemikian rupa
tegak lurus dan mendekati bujur sangkar. Yang mendekati bujur sangkar itu yang mana? Saya gambarkan. Nah, yang mendekati bujur sangkar itu ini. Nah, apa wilayah atau area yang antara perpotongan garis ekipotensial dan garis aliran. Nah, itu menyerupai atau mendekati bujur sangkar. Karena kenapa harus dikatakan menyerupai atau mendekati bujur sangkar ya, karena dia tidak pasti sama persis dengan bujur sangkar, tapi dia harus mendekati. Nah, inilah yang di sini disebutkan tadi, jaringan aliran itu dibentuk sedemikian rupa sehingga garis ekipotensial itu memotong tegak lurus mendekati bujur sangkar. Nah, ini cara menggambar jaringan aliran ya. Nah, di sini kalau sebelumnya itu ada hukum Darcy. Hukum Darcy itu mengenai perhitungan debit ya, debit rembesan. Debit rembesan itu yang ini. Ini debit rembesan. Ya. Kemudian Q itu debit rembesan, itu adalah gradien hidrolik ya. Ini adalah gradien hidrolik. Nah, di sini ada NF, ada ND. NF itu adalah jumlah jalur aliran, ND itu ada jumlah penurunan garis ekipotensial. Bagaimana cara menentukan NF dan ND itu dari misal ini. Ini ada gambar ya. NF-nya itu jumlah jaringan aliran. NF itu jumlah jalur aliran. Kemudian ND jumlah penurunan garis ekipotensial. Nah, kalau dari sini NF-nya itu ya jumlah jaringan aliran atau garis aliran itu di sini. Jadi ini NF 1, 2, 3. Ya. Jadi NF itu ke bawah ngitungnya. Terus kemudian kalau ND itu jumlah penurunan ekipotensial. Ya. Jumlah penurunan ekipotensial itu dihitung dari kiri, mulai dari awal. 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 6. Nah, ini jadi kalau NF itu ke bawah, kalau ND itu ke samping. Jadi di sini kalau dari gambar yang hasil sini NF-nya itu ada 3, ND itu ada 6. Jadi NF ditentukan dari jumlah lapisan dari atas ke bawah ya, sampai lapisan kedap air. Sedangkan garis ekipotensial itu adalah jumlah pembagian yang dilakukan oleh garis ekipotensial dari sebelah kiri sampai ke kanan. Nah, itu untuk cara menggambar jaringan aliran ya. Nah, ini disebutkan NF itu jumlah jalur aliran, ND itu jumlah penurunan garis ekipotensial. Nah, ini garis aliran yang ini. Kemudian yang putus-putus itu adalah garis ekipotensial. Nah, di sini berdasarkan hukum Darcy kemarin itu Q sama dengan K kali I kali A. I itu adalah gradien hidrolik, delta H itu adalah tinggi energi potensial ya. Nah, delta Q berarti penambahan dari debit rembesan. Nah, delta Q itu dikembangkan sehingga rumus terakhir itu ini. Kalau menggunakan NF sama ND. Delta Q sama dengan K dikali H dikali NF per ND. NF tadi ini NF ya, ke samping itu adalah ND. Dihitung berapa jumlah pembagiannya.
Nah, di sini disebutkan pembuatan jaringan aliran dilakukan dengan coba-coba. Jadi tidak hanya satu kali, sehingga tidak semua yang digambarkan berbentuk bujur sangkar, tetapi berbentuk segi empat. Nah, sehingga debit rembesan diketahui dengan mengalihkan delta Q terhadap konstanta N. Konstanta N ini berarti koefisien beda B dengan L. B dengan L itu berarti sisi-sisi dari segi empat itu. Hingga rumus ini debit rembesannya itu adalah K kali H NF per ND dikali N. Nah, ini seperti ini. Ini gambar ini ya. Ini adalah bendungan. Ya, makanya tadi di awal saya sebutkan bahwa jaringan aliran itu digunakan dalam perencanaan bangunan air seperti bendungan atau tanggul. Nah, ini di sini terlihat ya, kalian bisa lihat ini ada bendungan. Ya. Nah, yang putus-putus ini adalah garis ekipotensial. Jadi garis ekipotensial. Nah, yang parabola terbuka ke atas ini ya, ini adalah garis aliran. Nah, ini bisa F sama dengan 4, ND sama dengan 8. Jadi NF-nya itu dihitung dari atas. 1, 2, 3, 4. Sedangkan ND itu dihitung dari batas paling kiri sampai ke batas paling kanan. Jadi mulai dari 1 sampai 8. Nah, ini dibuat, nah kalau kalian lihat ini ya gambar yang Ibu tampilkan ini tidak bukan parabola sempurna ya, bukan parabola sempurna. Kenapa? Karena dia digambarkan ini harus mendekati tegak lurus ya. Jadi harus mendekati tegak lurus. Jadi ketika kalian menggambar itu tidak boleh hanya digambar misalnya ini kalian gambar sembarangan saja. Seperti ini saja tidak bisa. Kemudian kalian gambarkan ini. Nah, jadi ketika kalian menggambarkannya nanti itu kalian harus digambar sedemikian rupa garis ekipotensial dengan garis alirannya itu diusahakan tegak lurus dan membentuk segi empat. Nah, di sini ada tekanan ke atas atau uplift pressure pada dasar bangunan air. Kenapa harus diketahui tekanan ke atas? Karena tekanan ke atas itu berarti tekanan air. Kalau tekanan airnya lebih besar dari beban bangunan, ya, maka bangunan itu akan hanyut atau bangunan itu akan roboh. Makanya kalau kalian lihat di bangunan-bangunan atau dinding-dinding penahan tanah atau beronjong atau tanggul di sepanjang dinding sungai ya, itu kan banyak itu yang ada yang longsor lah, walaupun sudah dibangun itu masih tetap longsor. Kemudian ada yang hanyut gitu kan. Kenapa? Ya karena air yang merembes dari sungai ke daratan itu lebih besar dari bangunan air atau berat bangunan itu sendiri ya. Makanya di sini melalui jaringan aliran itu harus diketahui dapat kita ketahui berapa tekanan ke atasnya. Tekanan ke atas sehingga kalau dikatakan tekanan ke atas berarti berat beban bangunan air itu harus lebih besar dari tekanan ke atas. Nah, di sini disebutkan jaringan aliran dapat digunakan atau dipakai untuk menghitung besar tekanan ke atas yang bekerja pada dasar suatu bangunan air. Nah, gaya angkat ke atas atau uplift force per satuan panjang per meter berarti yang diukur sepanjang sumbu bendungan
Itu sumbu bendungan itu ini dasar ini. Ini sumbu bendungan. Itu disebut sumbu bendungan, ya. Nah, dapat dihitung dengan menghitung luas. Nah, ini lihat nih, luas diagram tegangan. Berarti apa? Kita hitung dulu, pertama dihitung itu adalah tegangannya. Kemudian setelah tegangannya dapat, baru digambar diagramnya. Digambar apa luas diagram, kemudian dihitung luasnya, dijumlahkan keseluruhan luas diagram tegangan, itulah gaya angkatnya. Nah, di sini disebutkan tegangan angkat itu atau tau U H plus HA, ya. H plus HA. Nah, kalau ini H itu adalah sini H sama dengan H1 minus H2. HA itu ketinggian titik A. Ya, ketinggian titik A atau kedalaman titik A. Titik A itu yang mana ini? Ini yang garis ekipotensial ini saya bedakan gambar apa warna dulu. Ini ya, ini kan ada garis putus-putus, ini ada garis ekipotensial. Nah, garis ekipotensial ini ya, titik-titik ini. Nah, ini kita namain. Nah, harus diingat ketika kalian menggambar ini ya, ketika kalian menggambar itu harus diperhitungkan jarak antar apa garis-garis ekipotensial ini. Misal kalau ini kalian apa kita kasih nama A, B, C, D, kemudian E, kemudian F, kemudian G. Nah, HA berarti kedalaman titik A dari ya dari bawah bukan dari bawah pondasi ya, dari permukaan tanah ya. Kalau ini permukaan tanah ya, nah itu ini simbol air ya, salah. Ini nah ini kalau ini permukaan tanah berarti dari bawah permukaan tanah ini. Kalau ini berarti dia sejajar dengan permukaan tanah, berarti HA itu sama dengan 0. Karena misalnya lihat ini apa kedalaman A sampai G ini apa sama, berarti HA sama dengan HB sama dengan sampai HG itu sama dengan 0. Kalau misalnya dia sejajar dengan permukaan tanah. Nah, kalau kalian lihat di sini di gambar bendungan ini ya, itu ada ketinggian air di bagian ini bagian hulu, ini bagian hilir. Di bagian hilir itu ada ketinggian air dan sebenarnya ini tidak boleh. Tidak boleh ada air yang merembes dari hulu ke hilir. Kalau masih ada yang merembes berarti apa? Berarti itu gagal. Kan bendungan itu atau tanggul itu dia menahan supaya air itu tidak mengalir. Air mengalir hanya boleh melalui pintu air saja. Ya. Nah, jadi kalau misalnya ada genangan air di bagian hilir berarti apa? Berarti perencanaannya ada yang salah. Nah, ini ya. Ada H plus HA, kemudian jumlah jaringan alir yang dilewati. Jumlah jaringan alir itu kan yang sini tadi. 1, 2, sampai 8. Berarti kalau misalnya di titik A berapa jaringan alir yang dia lewatin dari hulu sampai ke titik A berarti cuma 1. Kan sama 1. Kemudian kalau titik B berarti apa jumlah jaringan alirnya? Ini berarti dia NDA atau NDB dan seterusnya. Jadi nah setelah dapat nanti tegangan angkanya baru digambarkan. Nah, ini nanti seperti ini. Nah ini baru didapatkan gaya angkat. Nah contohnya seperti ini ya. Nah ini ada bendungan. Ya, bendungan ini dia
menahan air setinggi 6 meter. Ini 6 meter, tinggi airnya 6 meter ini. Ya. Ini H1. Kemudian tinggi air di sini di bagian hilir itu adalah 0. Berarti kan H-nya adalah H1 min H2 kan. H2-nya 0, 6 minus 0, berarti H-nya adalah 6. Nah, lihat ini, tadi kan garis ekipotensial ini ya yang putus-putus itu digambar di sumbu sumbu bangunan. Sumbu bangunan itu ada dasar ini. Ini. Nah, dasar bendungan. Di sini dasar bendungan itu lebarnya 13 meter. Jadi, kalau misalnya ini kita bagi, ini bagi berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Bagi 5 berarti ya. Kalau 13 dibagi 5, itu berarti berapa? 2,6 meter. Berarti jarak A ke B, ya. Jarak A ke B, ini adalah 2,6 meter. B ke C itu 2,6 meter. Jadi ini 2,6. Nah, jadi di sini dia diminta hitung gaya angkat ke atas pada dasar bendungan seperti pada gambar di bawah ini. Nah, tadi itu kan gaya angkat itu kan TU itu sama dengan H plus H, HA kalau dia A, ya. Ini tadi rumus yang ini. Nah, minus, ya kan? Minus jumlah jaringan alir. Jumlah jaringan alir ini ND, ya. NDA yang dilalui. Kemudian dikali, ini kan ini. Nah, dikali delta H. Dikali delta H. Nah, ini setelah dikali kemudian ada penjumlahan dan pengurangan dikali gamma W. Gamma W kemarin berapa? 9,8 kilonewton per meter kubik atau 1 ton per meter kubik. Nah, ini kalau ini HA itu ini kedalaman titik A ini. Nah, inilah HA. Nah, kalau di sini dilihat HA itu ini kan. HA itu A sampai F itu kedalamannya sama. Di HA sama dengan HB sampai HF itu sama dengan berapa meter? 2 meter. Ya. Kemudian ini ini kan ada ND. Ini NDA. Berarti berapa jaringan alir berapa kotak ya yang dia lewatin dari hulu? Baru 1. Berarti NDA 1. NDB, nah di sini berapa? 2. NDC 3. Kemudian NDD 4. Kemudian NDE 5. NDF itu 6. Nah, di sini NF-nya ada berapa? 1, 2. NF itu 2. ND ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ND-nya 7. ND total ya 7. Jadi NF-nya 2, ND-nya 7. Ini. Nah, lihat di sini. ND-nya 7. NF-nya tadi 2. Di sini delta H. Ini H per ND. Tuh lihat. Sama dengan 0,7.
8571. Nah, ini kan tadi tegangan U di apa? Uplift di titik A. Tadi kan rumusnya apa tadi? A itu adalah H plus HA minus ya NDA ya kan dikali delta H kan? Lalu dikali gamma W. Nah ini H-nya berapa? H6. HA HA tadi kan sama 2 meter. HA 2 meter. NDA tadi 1. Delta H dimasukkan yang ini. 0,8571. Gamma W dia pakai ton. Ini 1 ton per meter kubik. Ini. Nah. Jadi ini apa dihitung sampai titik F. Setelah dapat ini digambarkan seperti yang ini. Seperti gambar yang apa diagram yang kanan. Ya, titik A kan. A, B sampai F. Nah, panjangnya tadi 13 meter. Karena dia dibagi rata tadi 2,6 meter. Dibagi 5 tadi. Apa harus dibagi 5? Tidak harus. Kalian mau bagi 10 boleh. Dibagi 6 juga boleh. Atau hanya mau bagi 2 silakan. Kan? Nah, cuma harus diingat berapa jaraknya. Nah, ini apa digambarkan? 7,1429. Kemudian di titik B 6,28. Berarti naik ke atas. 5 ke atas lagi. Berarti dia lebih kecil kan? Lebih pendek. Kan? Nah, setelah digambarkan baru dihitung ini. 2 ada 3 ada 5 ini kan 5 kotak. Nggak dihitung luas kotak 1. Ini kan bentuknya trapesium. Kalau diputar ya, diputar ke sini, itu bentuknya seperti ini. Nah, ini panjangnya 6,2858. Kan? Ini yang ini. Ini kan A, titik A, ini titik B. Ini 2,6 meter. Yang ini berapa ini? Ini 7,1429. Luasnya apa kalau trapesium? Kalau luas trapesium itu kan ini. Kalau ini T, ya, ini A, ini B, berarti luasnya apa? Setengah A plus B dikali T. Kalau ini berarti luasnya apa? Luas 1. 6,2858 ditambah ini. Apa enggak cukup? Berarti ini kalau ini luas 1 itu 6,2858 ditambah 7,1429 ya kan? Bagi 2 dikali 2,6. Makanya hasilnya 17,4573. Nah, apa luas yang kedua, ketiga, keempat, kelima dicari seperti ini, sama seperti ini. Kemudian nanti setelah dapat semuanya dijumlahkan. Dijumlahkan dapatlah ini 65,002 ton per meter. Nah, inilah gaya angkatnya. PU ini gaya angkat. Berarti kalau sudah dapat PU gaya angkatnya ini ya, berarti beban beban bangunan ya itu harus lebih besar dari PU. Kenapa beban bangunan harus lebih besar dari PU? Ya, karena kalau PU-nya lebih besar, ya itu tadi
bangunannya akan hanyut atau bangunannya akan roboh. Itu untuk bangunan air, ya. Nah, ini apa mengenai jaringan alir, ya. Kalau di ini ada contoh. Nah, ini flownet. Flownet tadi jaringan alir. Apa jaringan alir. Nah, ini disebutkan, ya kan, sama tadi, tapi ini hanya dalam bahasa Inggris. Ini kombinasi, ya, kombinasi jaringan alir atau garis aliran, flow lines, ini ya, ini garis aliran, kemudian garis ekipotensial, ini ekipotensial line. Nah, disebut flow net, disebut jaringan aliran. Yang tadi. Nah, ini contohnya. Kalau digambarkan seperti ini, ya, NF-nya 4. NF 4 itu dari mana? 1, 2, 3, 4. Kemudian ND-nya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh. Ini kalau dia sheet pile. Nah, ini H1, H2. H-nya mana? Ini H. Selisihnya. Itu adalah H. Contohnya seperti ini. Nah, kalau misalnya nanti kalian merencanakan bendungannya. Jadi garis ekipotensial, ya, garis ekipotensial yang putus-putus ini hanya ada di dasar bendungan saja. Ya, jadi tidak boleh di sini. Kalau misalnya kalian buat di sini, berarti ini salah. Dia hanya ada di dasar bendungan saja. Nah, nanti kalian harus memperhitungkan berapa ininya, jarak ininya. Itu. Ini disebut NF-nya 5. 5 dari mana? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Dan D 9. Jadi mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tuh. Ini yang tadi sama. Saya cuma mau memperlihatkan apa contoh soal. Nah, ini lihat ini. Flow net for flow around a single row. Single row berarti satu baris sheet pile, ya, kayak ini. Berarti kalau ini satu baris sheet pile, nih. Nah, ini H1-nya ya 5,6, ini H2-nya 2,2. Berarti H-nya ini adalah 5,6 kurang 2,2. Itu berarti berapa? 3,4. Nah, ini ND-nya berapa ini? ND 1, 2, 3, 4, 5, 6. ND itu 6, NF 3. Di sini ya flow net, ya, single row sheet piles in permeable soil layer. Jadi pada lapisan tanah yang tembus air. Permeable soil layer itu berarti lapisan tanah tembus air, permeable itu tembus air, soil layer itu lapisan tanah. Yang ditunjukkan pada gambar 8.6. Nah, 8.6 itu yang ini. Nah, kemudian di sini disebutkan, nah, nilai K yang diberikan, K kemarin itu adalah koefisien permeabilitas.
5 kali 10 pangkat minus 3 cm per second per detik ya. Tentukan determine how high, berapa tinggi dari atas ground surface, dari atas permukaan tanah. Ini how high the water, ini berapa tinggi air akan rise, itu naik ya, akan naik jika piezometer itu diletakkan place at point A and B. Jika piezometer itu diletakkan pada titik A dan B. Ini kan pada titik A, ini titik A, ini titik B. Nah, dia dimintanya berapa air yang naik. Kemudian B, total rate seepage. Nah, berapa debit debit rembesan total melalui through, itu melalui ya. Through ini melalui the permeable layer, lapisan tembus air per unit length, per satuan panjang. Yang ke C, approximate average hydraulic gradient at C. Jadi gradien hidraulik ini kemarin I kan, yang diminta itu gradien hidraulik rata-rata yang mendekati pada titik C. Nah, endingnya 6, H1 5,6, H2 2,2, delta H. Nah, ini delta H tadi kan ini H per ND kan. Delta H tadi itu adalah H per ND. Yang rumus di PowerPoint tadi. Nah, at point A we have gone through. Nah, kita akan melalui satu potensial drop. Ya, kita akan melalui satu penurunan ekipotensial. Nah, jadi kalau misalnya ini 5,6 dikurang delta H. Jadi itu pada titik A itu air yang akan naik itu adalah 5,6, ini berarti H1 ya. Ini jadi H1 minus delta H. Jadi itu air yang akan naik pada piezometer di atas permukaan tanah itu sebesar 5,033 meter. Kemudian at point B, we have 5 potential drop. Nah, berarti point B paling akhir itu, berarti ND pada titik B-nya itu adalah nah ini tadi, ini berarti apa? H-nya dikurang ND titik B-nya dikali delta H. 2,765. Part B berarti yang ke B, Q sama dengan 2,3 K dikali delta dikali H per ND. Terdapat rembesannya 6,74. Kemudian part C itu delta H per delta L. Nah, itu kalau misalnya dapat yang ini, kalau dapat gambar yang seperti ini ya, jadi kalian misalnya ada sheet by sheet ini, kalian gambarkan seperti ini. Nah, ini diusahakan ini tegak lurus.
Nah, jadi ini apa? Makanya digambar sedemikian rupa. Digambar sedemikian rupa hingga membentuk mendekati tegak lurus. Nah, kemudian ini ada seepage take place around a retaining wall. Retaining wall itu berarti dinding penahan tanah seperti ini. Nah, ini ada dinding penahan tanah itu tinggi, air sebelah kanan itu jadi yang bagian hulu itu sebelah kanan, hilirnya itu di bagian kiri. Itu tingginya 5 meter. Nah, lihat ini. Yang ini ya, ini adalah garis ekipotensial. Nah, garis ekipotensial ini ya itu digambarkan di bawah bangunan. Ya. Nah, ini kok sampai ke samping-samping gitu. Kenapa beda dengan yang tadi? Ya karena ini dia bentuk bangunan yang punya dia ada lebar, ada panjang. Beda hanya tadi yang hanya sipil satu garis saja, ya kan? Jadi kalau dia di retaining wall sepanjang bagian dinding bagian dalam itu dia ada garis ekipotensial. Jadi ini juga ekipotensial. Nah, di sini kalau ini dan ND-nya berapa? ND-nya 10. 10 dari mana ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. NF-nya 3. Ya, NF-nya 3. Jadi ini, nah sama, ini digambarkan mendekati tegak lurus. Jadi ketika kalian misalnya UTS atau UAS ya jangan digambar sembarangan saja. Digambarkan menggunakan mistar kurva. Nah, ini diminta lihat ini. Hydraulic conductivity of the sand itu 1,5 kali 10 pangkat minus 3 cm per second. Kemudian retaining wall-nya itu 50 meter long, 50 meter panjang. Tentukan quantity of seepage across the entire wall per day. Jadi bukan per detik lagi, tapi dia minta per hari. Makanya ini dilihat. Nih, 2,25 ini ini kan Q yang ini. Ini Q, kemudian ini L. 24 ini apa? Ini kan satu hari itu berarti 24 jam kan. 24 jam jika satu jam itu 60 menit ya kan. 1 menit itu 60 detik. Makanya ini 24 dikali 3.600. Jadi seepage across the entire wall itu berarti debit rembesan di sepanjang dinding itu adalah 97,2 meter kubik per hari. Nah, ini. Nah, ini kalau ekskavasi. Ekskavasi itu berarti penggalian ya. Misalnya ini biasanya pekerjaan ekskavasi ini kalau untuk pembuatan underpass seperti underpass yang underpass Patal. Nah, itu menggunakan analisa ini. Bedanya dia tidak pakai air, dia hanya tanah saja. Dan tapi prinsipnya dia sama. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Nah, ini digambarkan juga. Jadi ada dua gambaran. Jadi ininya, yang ini adalah ekipotensial ya. Nah, kalau yang ini aliran.
ini digambarkan seperti ini misalkan mau seperti ini boleh, kemudian ini dan seterusnya. Nah, digambarkan sedemikian rupa membentuk segi empat mendekati tegak lurus garis perpotongannya. Nah, seperti ini. Ini kalau yang sheet pile tadi, ya. Ini kalau yang sheet pile. Jadi ketika kalian menganalisa sheet pile sama. Nah, ini kalau dia jadi ini gabungan. So ini ada ini sheet pile ini. Sheet pile ditambah bendungan. Jadi dia digambarkan sama nah ini. Jadi garis ekipotensial yang putus-putus itu hanya ada di sheet pile dan dasar bendungan saja. Nah, ini ya, berarti dia ada sheet pile, gabungan kombinasi. Biasanya seperti itu. Ini yang tadi mirip. Nah, kalau yang seperti ini gimana, Bu? Sama. Kalau dia ini kan berarti ini tanggul, ya. Berarti dia sumbu bangunannya ya yang di bawah ini, dasar tanggul ini. Itu nanti digambarnya di bawah tanggul itu. Contohnya, ini enggak dari sini. Jadi kalau yang tanggul ini sama ya, ini saya gambarkan, saya contohkan. Jadi kalau yang ini dia tetap di sini. Jadi yang putus-putus itu di sini. Gambarkannya jangan sekedar. Jadi gambarnya pakai kurva Mister kurva. Modelnya tetap. Dan seterusnya. Nah, ya sama. Jadi cuma ininya ekipotensialnya itu di ini. Dasar sumbu bangunannya itu di bawah ini. Di bawah dasar bangunan. Nah, coba ini ada saya. Nah, coba kerjakan ini ya. Nah, ini kan sama dengan contoh tadi. 8.1. Nah, ini gabungan. Kalau tadi zip file-nya di sebelah kiri, ini zip file-nya sebelah kanan. Ini nanti materi yang ini saya uploadkan juga. Jadi kerjakan 8.1 sampai 8 titik. 8.12. Jadi PR-nya 8.1 sampai 8.12. Ya. 8.1 sampai 8.12 itu untuk jaringan alir. Ya. Nah, kemudian itu sebenarnya ini materi minggu kemarin. Nah, ini materi ini ya, itu selain dari saya, sebenarnya ini kayak misalnya Braja MDAS ini banyak contoh-contoh soalnya itu yang bisa kalian pelajari sendiri, ya kan? Kalau yang ini ya,
soal-soal ini sebenarnya tinggal kalian ikutin saja contoh-contoh yang ada nih. Kan semuanya mewakili. Kayak yang ini, ya. Ini berarti apa? Ini kalian bikin garis ekipotensialnya itu di setiap sudut ini. Nah, ini terserah mau bagi berapa. Mau kalian bagi 5 atau kalian bagi 6. Nah, nanti mau ini 3, mau ini 4 gitu. Pokoknya itu apa? Itu cara menggambarnya. Yang penting ini usahakan ini tegak lurus. Ini kalau yang ini yang tadi sama. Nah, nah. Ini apa? Ya nanti kalian gambar sendiri itu terserah mau berapa. Jangan semuanya sama. Ini sama. Kan kayak gini. Ini nggak sampai sini berarti. Dan seterusnya. Ini nanti tinggal kalian ini saja. Berapa? Nah, ini juga sama. Intinya apa garis ekipotensial itu yang putus-putus tadi ya, yang ke bawah, yang menghadap ke bawah itu di bawah ini, di bawah ini dan sepanjang ini. Tuh. Ini untuk apa materi mengenai jaringan aliran. Ini sebenarnya materi minggu kemarin. Nah, ini kemudian dilanjutkan lagi ke materi ini ya, tegangan efektif. Nah, ini tegangan efektif. Jadi tegangan efektif ini tegangan yang apa? Yang bekerja di dalam tanah. Ya, biasanya tegangan efektif ini sering disebut dengan berat sendiri tanah. Nah, tegangan efektif ini lambangnya biasanya aksen atau aksen ya. Itu biasanya digunakan pada perencanaan pondasi atau apa dinding penahan tanah, penurunan. Nah, ini tegangan efektif. Nah, di sini disebutkan bila tanah mengalami tekanan akibat pembebanan seperti beban pondasi, kemudian maka angka pori tanah akan berkurang. Angka pori kemarin apa? Angka pori itu adalah E ya. Nah, kemarin angka pori E, porositas M. N porositas, E angka pori. Nah, jadi bila tanah mengalami tekanan akibat pembebanan seperti beban pondasi, beban apa badan jalan dan seterusnya, maka angka pori itu akan berkurang. Kenapa akan berkurang? Otomatis kalau dia ada pembebanan, porinya juga berkurang. Porinya mengalami pemampatan. Kemudian tekanan akibat beban pondasi juga dapat mengakibatkan perubahan sifat mekanis, seperti menambah tahanan geser.
Kemudian jika tanah berada di dalam air, nah, kalau berada di dalam air ini berarti di bawah, ini berarti di bawah muka air tanah kan. Tanah dipengaruhi oleh gaya angkat ke atas yang sebelumnya, gaya uplift, akibat tekanan hidrostatis, tekanan air. Nah, berat tanah yang terendam dalam air disebut berat tanah efektif. Ya, berat tanah yang terendam dalam air disebut berat tanah efektif. Sedangkan tegangan yang terjadi akibat berat tanah efektif ini disebut tegangan efektif. Nah, tegangan efektif itu merupakan tegangan yang mempengaruhi kuat geser dan perubahan volume atau penurunan tanah. Nah, ini prinsipnya diperkenalkan pertama kali oleh Terzaghi itu tahun 1923. Nah, ini ada Terzaghi memperkenalkan, dia menyatakan bahwa dalam tanah yang jenuh sempurna itu berarti yang di bawah muka air tanah, itu berlaku ada 3. Tegangan normal total, tekanan air pori, kemudian tegangan normal efektif. Nah, tegangan normal total itu disebutkan dihasilkan dari beban akibat berat total tanah, termasuk air dalam ruang pori per satuan luas bidang. Persatuan luas bidang itu berarti per meter. Luas itu kan meter kuadrat, berarti persatuan per meter kuadrat yang arahnya tegak lurus bidang. Kemudian ada tekanan air pori, disebut tekanan netral yang bekerja ke segala arah. Tekanan air yang mengisi rongga di antara butiran padat. Ini biasanya tekanan air pori itu berat tanah dikali kedalaman atau ketebalan lapisan airnya. Kemudian ada tegangan normal efektif atau disebut tegangan efektif. Nah, pada bidang di dalam tanah itu dihasilkan dari beban akibat berat butiran tanah per satuan luas. Per satuan luas berarti per meter kuadrat. Jadi hubungannya adalah tegangan normal total itu sama dengan tegangan efektif ditambah tekanan air pori. Ini ilustrasinya ya. Di sini disebutkan kalau ini ada secara mikroskopik ya. Dilihat dari mikroskop itu, nah yang bulat-bulat ini solidnya, butiran. Ininya butiran. Ya kan? Nah, sedangkan ini ya, ruang-ruangan ini adalah pori atau void. Jadi bidang ini melewati titik-titik pada bidang singgung. Bidang singgung itu ini nih bidang singgung. Nih bidang singgung. Bidang AA, bidang A itu ini ya. Jadi air itu yang melewati ini. Jadi melewati dia mengalir dari satu ruang pori ke ruang pori yang lain itu melalui titik singgung ini. Kemudian gaya normal P ini berarti beban yang diberikan pada tanah dengan luasan A ditahan oleh gaya antar butiran. Sebagian lagi oleh tekanan air pori. Ini ilustrasi di bawah permukaan tanah. Jadi air itu ya mengalirnya melalui ini
dari antar ruang pori ke ruang pori itu melalui titik singgung ini. Ini kan titik singgung. Nah, ini titik singgung. Namanya titik singgung. Tuh. Nah, ini disebut tegangan normal efektif atau tegangan efektif. Itu adalah jumlah komponen P. Jumlah komponen P itu berarti jumlah tekanannya dibagi A. Sedangkan tegangan normal itu tekanan P yang dari atas itu ya bagi A. Sehingga dapatnya seperti ini. Nah, ini yang mau kita lihat itu. Nah, di sini lihat. Tegangan vertikal itu gamma sat dikali Z ya. Sedangkan U itu adalah gamma W dikali Z. Gamma sat ini berarti gamma ini jenuh ya, berat jenuh. Ini berat isi air. Z yang mana ini? Z. Z. Nah, tegangan efektif itu sama dengan, nah ini. Jadi tegangan efektif itu sama dengan ya gamma sat dikurang gamma W dikali Z atau gamma aksen dikali Z. Kalau pada tanah tak jenuh, kalau ini kalau berlakunya hanya pada tanah jenuh ya. Berlaku hanya pada tanah jenuh. Kalau tanah tak jenuh, ini berarti dia di atas muka air tanah. Di atas MAI. Tuh. Kalau dia di atas muka air tanah, maka yang berlaku adalah ini. Mananya? Oh, bukan. Kalau di atas muka air tanah dia berlakunya ini. Tegangan normal. Jadi gamma dikali Z. Nah, ini sama. Ini kalau di laboratorium. Nah, contoh soalnya ini. Nah, lapisan tanah lempung setebal 7 meter terletak di atas lapisan tanah pasir setebal 4 meter. Nah, ini lapisan pasir itu ada artesis tinggi 8 meter. Ya. Jika berat volume lempung jenuh, ya, itu ada 2 ton per meter kubik, berat volume jenuh pasirnya itu adalah 1,85 ton per meter kubik, hitung tegangan efektif di titik P. Nah, tegangan efektif di titik P, ini H1 dikali gamma sat, ini ya, dalam kurung. Jadi 7 dikali 2 minus 8 dikali 1. Jadi tegangan efektif di titik P itu adalah 6 ton per meter kuadrat. Nah, yang kedua dia diminta kalau ada galian dengan kedalaman H. Nah, pengurangan akibat tanah galian itu H dikali gamma sat. H dikali 2 berarti 2H. Dengan tanah setebal 7 meter, ini tekanan totalnya tanah yang ini itu 7 dikali 2 ini ya 14. Nah, pada kondisi kritis agar tanah tidak mengapung
tekanan artesis harus sama dengan tekanan lapisan pengepung tersisa, sehingga H dikali gamma W, H dikali gamma W ini H artesis ya. Itu sama dengan 14 dikurang 2H. Sehingga hanya dapatnya 3 meter, berarti kedalaman galian itu hanya boleh 3 meter. Nah ini, jadi kalau misalnya kalian harus menggali di sebelah sumur artesis. Nah kalau ini sama, ini biasanya kita langsung, nah ini dia bukan gamma, ini dia dicari dulu. Ini diketahuinya porositasnya 0,35, GS-nya 2,66. Nah, diminta berapa total tegangannya. Nah, hitung dulu gamma SAT dan gamma D. Nah, ini kan ada keadaan sebelum penurunan muka air tanah. Jadi kalau ini kalaunya gamma SAT-nya 2,1, gamma D-nya itu ada 1,73. Nah, di sini keadaan sebelum penurunan muka air tanah, titik A. Berarti tegangan efektif di titik A itu diketahuinya 7,86. Jadi ini ya, hitungnya. Nanti kalian hitung pakai kalkulator langsung, nggak bisa lah. Tuh. Dan ini, nah, ini kondisi yang ke B, itu tekanan air pori mula-mula 4 kali gamma W, 4 kali 1, tekanan air pori mula-mula pada titik B, 10 dikali gamma W, sehingga ini jangka waktu pendek atau kondisi tanpa drainasi, tanpa pengaliran. Nah, ini tanpa drainasi. Ini nanti kalian baca saja di materi tegangan efektif. Jadi ini didapatkan tegangan total pada titik A itu sebesar 13,75, tegangan total pada titik B itu ada 23,35. Oh, tadi kondisi tanpa drainasi, ini kondisi dengan drainasi. Jadi kalau dengan drainasi, dengan pengaliran, tegangan efektif A-nya itu 9,75, pada titik A, pada titik B itu 13,35. Ini ya dalam kurung ini. Dalam kurung. Nah, kemudian yang nilai-nilai tadi itu digambar diagramnya. Ya.
Jadi kalau contohnya seperti ini, saya gambarkan contoh yang simpelnya seperti ini. Nah, misal ini ada tanah, ya kan? Nah, muka air tanahnya di sini. Ini permukaan tanahnya. Ya, ini kedalamannya kita buat 3 meter, 4 meter, 3 meter. Kalau misalnya ini A, di sini B, kemudian di sini C, di sini gamanya apa? 19 misalnya kilonewton per meter kubik. Kemudian di sini gamanya ini adalah 23 kilonewton per meter kubik. Di sini ini gamma sat ya. Kenapa gamma sat? Karena dia bawa muka air tanah. Ini gamma satnya 23, ini 21 misal. Nah, diminta berapa tegangan di titik A, berapa yang diminta, ya, berapa tegangan di total di titik A, tegangan total di titik B, tegangan total di titik C. Nah, kalau di titik A berarti dia di bawah muka, di atas muka air tanah. Titik A. Titik A itu di atas muka air tanah. Kalau di atas muka air tanah, dia berarti tegangan normal total. Berarti tegangan A itu hanya gamma dikali Z1. Berarti berapa? 19 dikali 3. Berarti berapa? 57 kilonewton per meter kuadrat. Terus tegangan di titik B. Nah, ini tegangan di titik B. Tegangan di titik B itu berarti apa? Ini sepanjang ini. Nah, yang B itu ini tegangan di dua lapis ini. Jadi kalau B itu tegangan di dua lapis ini. Berarti kalau B itu berarti tegangan di lapis pertama itu ya tegangan A kan? Berlaku tegangan A. Kemudian tegangan di lapis B itu berarti ditambah. Itu apa? Berarti di sini berlakunya tegangan efektif. Berarti tegangan A ditambah gamma sat dikurang gamma W dikali Z2. Sehingga dapatnya ini 57 ditambah 23 dikurang 9,8 dikali 4. Jadi itu berapa? 57. Ini ditambah 13,2 dikali 4. Jadi 57 ditambah berapa? 8,12,52,8. Jadi ini berapa? 109 ya. 109,8. Itu tegangan di titik B, tegangan total titik B. Kalau di titik C, berarti kalau di titik C, nah 3 yang berlaku adalah 3 lapis yang di atasnya. Ini kalau C. Ini kalau C.
Jadi tegangan di titik C itu berarti tegangan B, karena B itu sudah dua di atasnya, ditambah tegangan efektif C. Jadi 109,8 109,8 ya bukan. Seratus sembilan koma delapan ditambah gamma sat dikurang gamma W dikali Z3. Jadi 109,8 ditambah 21 dikurang 9,8 dikali 3. Jadi 109,8 ini ditambah ini 21, itu jadi berapa? 21 dikurang 9,8 11,2 ya. 10,2 ya. Ini 11,2 salah. Ini tadi. Tutup. Ngapus. Ini bukan 10,2, ini berarti 11,2 ya. 11,2 dikali 3. Ini berarti 109,8 ditambah 6,33,6. Itu dapatnya 14,3. 143,66. Aku ini lagi ya. Salah. Kilonewton per meter kuadrat. Nah, TA, TB, TC ini digambarkan diagramnya. Jadi kalau digambarkan diagramnya, jadi seperti ini. Ini kan bentuknya seperti ini. Ini titik A, B, kemudian C. Jadi digambarkan diagramnya. Jadi bentuknya nanti seperti ini. Nah, di ujung ini ya, paling ujung ini adalah tegangan pada A, tegangan pada B, ini nilai pada tegangan C. Nah, itu jadi digambarkan seperti itu. Nah, ini untuk tegangan efektif. Jadi tegangan efektif ini sebenarnya mencari atau menghitung berat sendiri tanah. Nah, kenapa dia
ini ya. Yang ini kenapa tegangan pada titik B itu harus ditambah tegangan pada titik A? Karena beban berat pada titik A ini dia akan membebani pada titik B. Dan berarti total di titik B ini nanti akan membebani pada titik C dan seterusnya. Jadi semakin kalau misalnya di bawah sini ada titik D, berarti nanti ini ada titik D, berarti tegangan di titik D itu tinggal ditambahkan saja tegangan pada titik C ditambah tegangan efektif D dan seterusnya ke bawah. Nah, itu untuk materi mengenai tegangan efektif. Kemudian tadi sebelumnya itu adalah jaringan aliran. Nah, untuk tegangan efektif ini contohnya seperti ini. Contohnya ya. Nah, ini. Jadi ini ada contoh yang ini. Ya kan? 9.1 sampai Nah, 9.1 sampai 9.3 ini H1 sampai H3-nya diketahui, terus gamanya diketahui, sedangkan 9.2 ini dia cuma diketahui E sama GS. Ini sama dengan contoh yang sebelumnya ya. Nah, ini diminta tegangan pada titik A ya, tegangan pada titik A-nya berapa? Ini diminta tegangan titik A-nya berapa? Kemudian tegangan pada titik B-nya berapa? Pada C berapa? Pada D berapa? Nah, kalau A paling atas kira-kira A ini ya ada nggak bebannya? Nah, dia di atas ini kan kalau kayak B ini kan dia yang membebani itu kan yang ini lapis ini. Kalau yang C yang bebani adalah yang kedua ini. Kalau A tidak ada yang bebani, berarti tegangan A itu adalah 0. Nah, jadi ini kalian kerjakan sementara 9.1 sampai 9.3 ini. Ya. Nanti ini ada apa? Ini saya tampilkan saja di sini ya. Saya kopikan saja. Ini
Lalu saya uploadkan materinya. Nah, ini gambarnya. Berarti kalian harus kalian cari sembilan titik satu sampai 9.3 kan tadi. Nah, jadi dikerjakan 9.1 sampai 9.3. Nanti lembar jawabannya diupload minggu depan. Ini bisa ini kan. Ini pengerjaannya sama kayak ini tadi. Ini sama kayak yang ini. Ini kan sudah saya contohkan. Nah, tinggal kan coba kalian praktekkan di sini, hitung. Ya. Oke. Nah, itu mengenai materi hari ini ya. Jadi silakan dikerjakan. Jadi ada tentang jaringan aliran tadi, kemudian ada tegangan efektif. Nah, ini pertemuan hari ini sudah saya rekam. Nanti itu kalau misalnya kalian kurang jelas mengenai contohnya, itu nanti bisa kalian lihat lagi rekamannya. Nanti link rekamannya nanti saya cantumkan. Di sini yang hadir ada Akbar Sabiran, Endi Mursalin, Lia Pratiwi, Marian Sa, Panca Adeputra. Nanti ada cuma 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ini hadir walaupun ya, apakah orangnya ada atau tidak, ya. Pokoknya yang penting PR-nya kalian kerjakan. Ya, demikianlah materi hari ini ya. Semoga dapat membantu. Contoh soalnya tadi tinggal kalian ikutin aja contoh-contoh yang ada di materi tadi ya, kemudian kerjakan. Nah, demikianlah materi yang disampaikan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.